Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa sairil awliya'illah wal awliya'i tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan pagi hari ini mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu agama. Yang pertama, dzukaun, harus akalnya digunakan. Di ngaji itu harus kita renungkan, harus kita pikirkan, kita resapi. Nomor dua, hirsun, jangan pernah merasa puas, harus selalu rakus terhadap ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, istibarun, sabar. Senajan ngaji kok ora gampang paham, tapi tetap sabar, terus dilakukan. Awak kesel ya tetap ngaji, gak duit ya tetap ngaji, wayah jatuh tempo ya. Nah, itu namanya sabar, istibar. Yang keempat, wabul ghotun, modal, harus punya modal. Modal itu terbagi dua, satu berupa uang untuk beli kitab, perlengkapan untuk thalabul ilmi, biaya operasional dan lain sebagainya. Yang kedua, modal berupa akhlak, etika, ya, karena ini penting sekali. Sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada yang selanjutnya, yakni yang kelima, wa irsadu ustadi. Belajar ilmu agama wajib adanya guru, harus itu, harus melalui guru. Nanti akan kita pelajari guru yang bagaimana. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Para jamaah, khusus untuk ilmu agama itu harus melalui para guru, artinya harus melalui para ulama. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, insyaallah ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Bagaimana kita belajar agama tidak melalui guru, tidak melalui para ulama, baca sendiri. Apakah ini boleh? Pertanyaannya begitu. Yang menjadi masalah itu bukan urusan membaca atau bagaimana, tetapi ketika salah mempersepsikan apa yang dibaca, itu yang menjadi masalah. Jadi ketika salah mempersepsikannya, itu yang akan menjadi masalah.
Dalam hadis Rasulullah menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya yang menjaga risalah, yang menjaga ajaran itu adalah para ulama. Jangan sampai keluar dari ajaran. Nah, ini pentingnya. Jadi belajar baru satu hadis yang dipelajari atau beberapa hadis. Contoh, ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Artinya begini, tidak sah sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Hadis itu. Wah, akhirnya tonggo-tonggone diomongi kabeh. Wah, mu tonggone masjid, kowe nek sholat ning omah ora sah sholat. Padahal itu pemahaman yang salah. Keliru itu. Ya, inilah ya. Jadi maqasidud diniyah itu harus dipahami secara sempurna. Apa itu maksud dengan la sholata? Kalau memang diartikan tidak sah sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid, berarti panjenengan sholat duha ning omah ora sah, kan begitu. Jadi pemahamannya bukan begitu. Yang dimaksud la sholata itu tidaklah sempurna. Loh, kan benten ya. Nah, jadi begini-begini ini namanya risalah, ajaran. Yang memahami ini hanya mereka pewaris para nabi, para ulama. Jadi hati-hati di situ. Tidak semua perintah itu berhukum wajib, tetapi perintah itu terkadang berhukum sunnah. Contoh Quran, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu, nikahilah, berarti kalimat apa ini? Amar, perintah ya. Nikahilah perempuan-perempuanmu, masna, 2, wa sulasa, wa bukan au, wa itu artinya dan, 2 dan 3 dan 4. Piro berarti? Loro, telu. Lha kok akeh? Kalau ini dimaknai perintah dan berhukum wajib, berarti sampean dosa kabeh. Kan begitu kan? Nah, maka harus mengetahui benar bagaimana ajaran itu. Jadi dikompar antara Quran dengan hadis, itu dikompar sehingga mengerti ajaran dengan benar. Nah, siapa yang mengetahui ini? Ya para ulama, orang yang sudah betul-betul menguasai Quran dan hadis itu dikuasai. Makanya berpegang yang paling gampang itu berpegang kepada para ulama. Ya, saya sampai sekarang masih belum bisa menerima. Kenapa harus manut pendapatnya orang? Kita kembali saja pada Quran dan para ulama itu sudah ahlinya. Mereka pasti berpegang pada Quran dan hadis. Justru kita ini yang perlu dipertanyakan. Pemahaman kita tentang Quran dan hadis seberapa? Ya, justru kita ini yang harus dipertanyakan. Kalau beliau-beliau sudah ahlinya. Ya, jadi apa-apa yang statement yang dikeluarkan itu pokok ulama tenanan loh ya. Ini kategori, nanti ada kategorinya nanti. Ada kategori. Hadis yang lain. Al ilmu bila syekh fa syaikhuhu syaitan, kata Rasulullah. Ilmu agama tanpa hadirnya seorang guru, tanpa melalui seorang guru, tanpa melalui para ulama, maka yang mengajarkan dia adalah syaitan. Maka dia akan menginterpretasikan apa yang dipelajari menurut kehendaknya sendiri. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi ini yang harus kita waspadai. Hadis yang lain, saya bacakan banyak dasarnya ini supaya kita paham. Jadi yang kami sampaikan ini banyak sekali dasarnya. Rasulullah mengatakan hadal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah agama, kata Rasulullah. Ilmu ini adalah disebut agama. Fanduru, maka perhatikanlah
amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil agamamu, dari siapa kamu mempelajari agamamu. Perhatikan betul, panjenengan belajar ilmu agama tibake sing jenengan gurone niki wong sing ra ngerti agama, lah kan susah. Panjenengan belajar agama ternyata sing jenengan gurone niki guru bahasa Inggris, ya salah alamat niki nggih. Namanya salah alamat. Nuwun sewu, kami juga merasa prihatin dengan perkembangan. Jadi banyak orang mengatasnamakan ulama, tetapi kemampuannya, standarnya belum memenuhi standar seorang ulama. Bahaya sekali, sangat berbahaya, karena kaitannya dengan ajaran. Kita juga pekewuh, napa pekewuh bahasa Indonesia napa? Pekewuh, sungkan bahasa Jawa ya, padha mana. Kita mau ngomong itu nanti dianggap iri hati, enggak diomong, ini kaitannya dengan ajaran agama. Jadi maka kami selalu berupaya, sudahlah kita enggak bahas personal, tapi membahas standarnya saja yang harus kita bahas. Para jamaah, ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak wafat tahun 106 Hijrah. 106 Hijriah beliau itu. Sering kami menyebut periode ini tujuannya supaya kita tahu ini generasinya siapa. Abdullah bin Mubarak wafat tahun 106 Hijrah. Ini satu periode dengan Imam Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijrah. Hasan Al-Basri itu murid dari Sayyidina Ali. Bayangkan, insya Allah masih sangat terjaga ajaran karena murid dari para sahabat. Demikian pula Abdullah bin Mubarak. Abdullah ini putranya Pak Mubarak. Pak Mubarak itu Abdun Aswadun Hindiyun, seorang budak berkulit hitam dari India. Budak ya. Sama juragannya ditugasi menjaga kebun anggur ketika masih muda. Suatu ketika setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, memang orang yang sangat rajin Pak Mubarak itu. Terus karo juragan diceluk, Mubarak, dalem Pak, aku jupukne anggur sing mateng, sing legi-legi ya. Aku harap enek tamu. Oh nggih, diambil. Ketika diberikan kepada juragan, dicipi, kecut kabeh. Akhirnya Mubarak dipanggil. Kowe iki piye tak kokon jupuk sing legi, sing mateng, kok jupukne sing ngene iki piye? Akhirnya Mubarak mengatakan, kula mboten semerap ya Pak, bedane anggur mateng kalih anggur mentah. Berarti selama bertahun-tahun Pak Mubarak jaga kebun anggur itu ndak pernah ngicipi anggur. Masih rogrokane anggur ora tahu dicipi. Karena akhirnya nggak pernah tahu bedanya anggur yang kecut sama tidak, tandanya seperti apa enggak. Ini berarti saking jujurnya orang. Kira-kira jenengan kerja teng pabrik mie ngoten oleh saulan ngicipi ping pira? Ini Pak Mubarak ini saking jujurnya. Akhirnya sama juragan, wis nek ngono kamu tak pek mantu. Subhanallah. Ini bosnya ini seorang, kalau sekarang bupati lah, seorang gubernur kalau sekarang. Akhirnya diambil sebagai menantu. Aku juga tahu tumon zaman ini. Ono pejabat kok golek mantu wong. Subhanallah. Akhirnya dari pernikahan Mubarak dengan putranya gubernur tadi melahirkan seorang anak namanya Abdullah. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak itu nuwun sewu, usia 5 tahun hafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Sudah nggak bisa dibayangkan itu ya apa ceritanya kok 5 tahun hafal Quran. Nah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran. Ini Abdullah bin Mubarak 5 tahun hafal Quran. Kula jenengan sampai semene apale kulhu wae kamar. Subhanallah. Ini Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad
sanad itu saya dari kiai saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya sampai Rasulullah. Itu namanya sanad. Insya Allah pernah kami sampaikan beberapa sanad keilmuan kami. Saya dari guru saya Syekh Ahmad Zaini dari gurunya sampai Rasulullah. Insya Allah pernah kami sampaikan. Jadi seandainya tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, pastilah orang itu akan ngomong seenaknya sendiri. Loh, hukumnya ini bagaimana? Karena dia nggak punya sanad sampai Rasulullah, akhirnya memutuskan seenaknya sendiri. Dia nggak ngerti tentang ajaran Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya kita belajar dari guru. Kami juga pada pertemuan yang lalu menyampaikan, seorang guru mengajar kepada murid itu bukan transfer knowledge, bukan transfer itu bahasa Jawane napa to? Bukan memindahkan pengetahuan, bukan, tetapi transfer cahaya. Al ilmu huwan nur, ilmu itu bukan pengetahuan, ilmu itu adalah cahaya. Dalam definisi agama kita, ilmu itu cahaya. Kalau ilmu itu pengetahuan, ya cukup tahu, selesai. Maka hatinya tidak akan pernah tergerak karena cukup sekedar tahu. Tetapi bila ilmu itu adalah cahaya, maka hatinya menjadi terang sehingga tergerak. Bila itu perintah, dia akan mengikuti. Bila itu larangan, maka dia akan berhenti. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu bukan transfer knowledge, bukan, tapi transfer cahaya, transfer hidayah, petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk melalui para ulama. Masya Allah. Makanya ini pentingnya kita berguru kepada para ulama. Jadi ojo nganti salah. Sing diguroni ojo nganti salah, sebab ada hadis, kalau bacakan hadis ini juga peringatan bagi kita semua. Rasulullah SAW menyampaikan, yahruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum illa qira'atihim bisyai'in wala salatukum illa salatihim bisyai'in wala siyamukum illa siyamihim bisyai'in yaqra'unal Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islam kama yamrukus sahmi minar ramiyah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairihim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairihim, dan selain dari mereka. Rasulullah mengatakan akan keluar satu kelompok dari umatku, kata Rasulullah, bukan umat lain, dari umat Rasulullah sendiri. Mereka membaca Al-Quran, bacaan kalian para sahabat dibandingkan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan. Jadi bacaannya para sahabat itu dibandingkan golongan ini tidak ada apa-apanya. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'in, sholat kalian para sahabat dibandingkan sholat mereka tidak ada apa-apanya. Para sahabat itu ndelongok, loh hebat. Padahal sahabat itu sing ngajari langsung Rasulullah. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in, termasuk puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Wih, tambah heran lagi para sahabat. Yaqra'unal Qur'an yahsabu annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka merasa apa yang dilakukan itu telah baik, padahal tidak baik sama sekali. Coba bayangkan. Mereka baca Quran luar biasa, sholatnya luar biasa, posone luar biasa, tetapi tidak ada nilainya. Duh, tidak ada nilainya. La yujawizu sholatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islam kama yamrukus sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Kesine tok Islam.
Ya Allah, ya mereka seneng maca Quran, seneng sholat, seneng poso, tapi tampilannya saja, hatinya bukan Islam. Duh, coba bayangkan. Rasulullah yang mengatakan. Kalau Rasulullah yang mengatakan ini bukan prediksi. Kalau prediksi itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau Rasulullah yang mengatakan pasti terjadi. Wong sing getu maca Quran, getune ngalah-ngalahi para sahabat, tapi tidak ada nilainya. Koyok yo lah bahasane arek Surabaya, koyok yo ngoten ya. Mereka getu salat, ngalah-ngalahi getune para sahabat. Allah, tapi sing dilingi liyane Gusti Allah. Mereka berpuasa, Kang golek sarapan, maaf, aku berpuasa. Koyo yo modelnya, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ini teguran yang keras dari Rasulullah bagi kita. Apakah kita termasuk ini atau tidak? Kita yang bisa mengoreksi diri kita. Makanya para ulama zaman dulu niku cenderung biasa. Masya Allah. Kalau sering cerita nih, teng daerah Lasem niku wonten ulama namanya Mbah Baidowi. Kiai Baidowi, pondoknya kecil, tidak banyak, santrinya tidak banyak. Panjenengane niku ketika wafat, teman satu pondoknya itu berbicara, Mbah Dowi niku hafal Quran, santrinya tidak ada yang tahu kalau beliau hafal Quran. Bojone yo gak ngerti kalau beliau hafal Quran, anaknya yo gak ngerti. Jadi nek ngimami sholat itu ya salam taro ina atau ina idaja kul ya kul wis bulat mawon. Tidak ada yang tahu kalau hafal Quran. Istrinya pun tidak tahu, anaknya pun tidak tahu. Karena ingin apa yang dilakukan itu hanya dia yang mengetahui dan Allah yang mengetahui. Bocah saiki hafal Yasin modelnya ngalang-ngalang kiai wesan. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Masya Allah. Para jamaah, hadis yang lain ini malah luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad wa ghairuhum. Banyak periwayatnya. Utiya Rasulullahi bidananir fakana yaksimahum wa indahu rajulun aswadun matmumun sya'ri alaihi saubut pabiyat. Suatu ketika Rasulullah itu membagi ghanimah, harta rampasan perang dibagi. Ketika membagi, datanglah seseorang yang mengenakan baju putih, rajulun muqallisus siyabi, pakaiannya pendek, cekak, pakaiannya cekak. Baina ainaihi asaru sujud, di antara keningnya terdapat tanda bekas sujud, berarti menunjukkan dia orang yang ahli sholat. Baduke gosong. Mana tadi? Fatadarabu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu min kibalil wajhi falam yu'tihi syai'a. Tsumma atahu min khalfihi falam yu'tihi syai'a. Orang ini kemudian mendatangi Rasulullah dari depan untuk minta bagian. Rasulullah tidak memberi. Kemudian Rasulullah mendatangi Rasulullah lewat belakang. Rasulullah pun tetap tidak memberi. Akhirnya orang ini mengatakan, "Wallahi ya Muhammad ma'adalta mundul yauma fil qismati." Demi Allah wahai Muhammad, mulai hari ini engkau menjadi orang yang tidak adil urusan pembagian. Orang ini akhirnya ngelokke Kanjeng Nabi. Kemudian faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadidan. Maka kemudian Rasulullah marah dengan sangat. Loh, jadi Rasulullah pernah marah loh, ya? Pernah marah, cuman carane marah niku beda. Ghadaban syadidan, Rasulullah marah dengan sangat. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi la tajiduna ba'di ahadan a'dala alaikum minni.
demi Allah engkau tidak akan menemukan satu orang pun yang lebih adil daripada diriku, kata Rasulullah. Qalaha salasan, Rasulullah mengulang pernyataan ini sebanyak 3 kali. Tsumma kemudian Rasulullah menyampaikan, yahruju min kibalil masyriq rijala kana hada minhum, akan muncul dari arah timur golongan orang seperti orang ini. Hadyuhum hakada, tanda-tandanya seperti orang ini. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minaddin kama yamruku sahmi minar raqiyah. Dia membaca Al-Qur'an tetapi bacaannya tidak melewati kerongkongan. Dia keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. La yarji'una ilaihi, tidak pernah kembali. Wa wada'a yadahu ala sadrihi, kemudian Rasulullah mengelus dada, ngelus dodo. Simahumut tahlid, tanda-tanda mereka seperti orang ini, dan mereka plontos, potongannya cekak, gundul. Makanya ojo plontos, untuk iso-iso katut golongan ini. La yazaluna yahrujuna hatta yahruju akhirahum, mereka terus keluar, mati diganti, golongan ini terus ada. Fa idza ra'aitumuhum, maka ketika kalian menjumpai kelompok mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka, kata Rasul. Ketika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Bunuh itu enggak mesti artinya orangnya dibunuh, tapi yang dibunuh itu pola pikirnya, bisa diartikan seperti itu. Qalaha salasan, Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali. Sarrul khalqi wal khaliqati, mereka adalah sejelek-jelek makhluk dan sejelek-jelek akhlak. Jadi zaman Rasulullah sudah diprediksi. Jadi ketika itu pembagian harta rampasan perang, ono wong moro, pakaiane cekak, ono bekasnya sujud, rambutnya pelontos, minta pada Rasulullah dari depan, dari belakang nggak diberi, terus ngelokke kanjeng Nabi. Rasulullah langsung ngelus dada. Hati-hati. Artinya beragama itu jangan hanya melihat casingnya, jangan hanya melihat tampilannya, tapi beragama itu adalah bermula dari hati. Para jamaah, kita lanjutkan. Kemudian siapa ulama itu? Ulama itu satu adalah orang yang betul-betul faham tentang agama. Kita orang awam ini bagaimana mengetahui orang itu betul-betul paham agama? Ini kan cerita guyok iki. Kula nggak ada konco sekolah ke Mesir beberapa tahun 2000-an lah kira-kira. Suatu ketika konco niki kepingin liburan, kepingin ke Indonesia bersama teman-temannya dari Mesir, bukan orang Indonesia. Saya ditelepon, Kang, engko nek aku sampai Surabaya disusul ya. Engko aku istirahat nang omahe sampean, terus kanca-kancaku kepingin mlaku-mlaku. Teman-temannya dia berkunjung 4 orang, yang 2 non muslim, orang Mesir asli. Begitu sampai Juanda, kula susul 4 orang ini tadi. Wong papat niku gamisan kabeh. Sing non muslim ya gamisan. Karena budaya orang Mesir. Begitu sampai griya kula, dilalang kula pas enten santri, wong papat niku diambung tangane kabeh. Subhanallah, wong papat iki diambung tangane kabeh. Itu orang kita memang cenderung sangat tawadhu nggih. Kula nggih meneng mesem-mesem dhewe, gombal. Lho di Mesir itu orang Nasrani banyak, di Syria banyak orang Nasrani. Mereka berbicara berbahasa Arab. Apakah begitu disebut ulama?
pokoknya gamisan, pokoknya iso muni Arab disebut ulama, kan enggak juga. Nah, ya. Jadi ada ukuran untuk menentukan seseorang itu kategori ulama atau tidak. Ini yang kami maksudkan. Maka ulama itu orang yang betul-betul faham tentang agama. Bagaimana mungkin seorang murid bisa menilai guru? Kan tidak mungkin. Kita lah orang awam, golek kiai sing tepat nanti kono ae apa pinter bahasa Arab. Ya durung karuan. Belum tentu. Kono wae apa? Masa wonge serbane gede. Apakah itu ukuran? Nah, kan sulit ya. Nah, sulit ukuran. Jadi kalau yang mengatakan itu kemampuan keagamaannya kurang, kemudian menilai, pasti salah pun, pasti salah. Yang kedua, ulama itu adalah sosok penjaga risalah, penjaga ajaran, supaya ajaran ini tetap benar. Nuwun sewu, ajaran itu sudah banyak yang hilang. Hilang itu artinya banyak ulama yang sudah tidak hafal, maksudnya banyak yang tidak hafal. Ulama itu juga merupakan penerang umat. Suatu ketika Rasulullah itu bertanya pada malaikat Jibril, "Sa'altu Jibril an ashabil ilmi." Aku bertanya kepada Jibril tentang umatku yang ahli ilmu. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, "Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah." Mereka para ulama adalah penerang bagi umatmu di dunia dan akhirat. Jadi umat ini kalau pingin uripe padang teng dunya, teng akhirat yo padang uripe, yang mampu menerangi adalah para ulama. Pun tak kok cekelan nek ketemu ulama sing tenanan digondeli insyaallah selamat. Wadung dicekeli tibake gadungan. Nah ini susah susah. Utawa setengah ulama nah niku. Ya Allah. Pun. Qala Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beliau wafat tahun 110 Hijriah. Murid dari Sayyidina Ali, guru dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, laulal ulama la saron nasu misral bahaim innahum bi ta'limi yakhrujuna min haddil bahimati ila haddil insaniyah. Seandainya tidak ada para ulama, maka pastilah manusia itu tidak berbeda dengan bahaim. Bahaim itu raja kaya. Napa raja kaya? Apa raja kaya? Kebu sapi. Seandainya tidak ada para ulama, maka manusia itu tidak berbeda dengan kebu sapi. Gak ngerti ndi sing apik, ndi sing elek, gak ngerti ndi sing halal, ndi sing haram. Tidak beda. Innahum bi ta'limi yahrujuna min haddil bahimati ila haddil insaniyah. Melalui mereka lah, dengan pendidikan mereka, maka manusia itu keluar dari batas-batas hewan menuju pada batas-batas manusia. Masya Allah. Enggak nih, ulama itu termasuk orang tua kita, termasuk orang tua kita. Jadi kalau kita diperintah menghormati orang tua niku telu. Al-walid salasa, kata Rasulullah. Wong tua itu telu. Pertama, man yuzawwijuka, orang yang menikahkan kamu. Sapa berarti? Maratua. Man yuwaliduka, orang yang melahirkan kamu. Berarti orang tua kandung. Dadi wong tuwa kandung karo maratua niku padha wong tuane. Aja gelem anake gak gelem. Aja nganti ya, karena itu orang tua kita. Yang jadi kalau man yuwaliduka, orang yang melahirkan kamu, berarti genetik. Allah menitipkan proses penciptaan jasmani melalui orang tua kita. Kalimatnya ya. Allah menitipkan proses penciptaan jasmani melalui orang tua kita.
Allah menitipkan proses penciptaan keturunan dengan hadirnya mertua kita. Man yuzawi juga tadi, nek jenengan gak duwe mertua berarti gak duwe bojo, nek ora duwe bojo ndak punya generasi. Ini Allah yang menitipkan. Yang ketiga, man yu'allimuka, orang yang mengajarkan agama kepada. Allah menitipkan pembentukan ruhani melalui para sebenarnya yang menjadi sebab itu kita sendiri. Nek ditakoni modele kok ya waduh calon A iki lho Pak modelnya ini, sing B ku ngene koyok kenal-kenal loh ngoten model. Padahal itu kan pemberitaan. Pemberitaan wis ngene iki kan biasanya wis ngoten niku lah ya. Iku lho dhewe gak yakin nek panjenengan nek wayah arep niku tak istikharah dhisik. Napa Pak kalau istikharah bolak-balik gak ono gambare blas. Jadi Allah akan memberikan azab kepada kita diberi pemimpin yang zalim. Umumnya kita suka menyalahkan, padahal itu kesalahan kita termasuk di dalam. Yang ketiga, azab yang diberikan Allah ketika umat menjauh dari para ulama. Yahrujuna minad dunya bighairi iman, akan banyak orang mati tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Niki wong-wong sing adoh saka para ulama. Ya nomor iki sik terus napa? Sik panjang nih. Saya bacakan hadis. Kemudian bagaimana cara memilih guru? Nah, ini yang penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal berguru, kata Rasulullah, kecuali kalian mendapati seorang guru yang mengajak kalian dari 5 perkara menuju 5 perkara. Tuh, ini salah satu cara memilih guru ini. Guru agama maksudnya itu. Jangan asal berguru, tapi lihatlah seorang guru yang mengajak kalian dari 5 perkara menuju 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Minasyakki ilal yakin. Yang pertama, guru yang mengajak kita dari sifat syak, ragu-ragu, menuju pada sifat yakin. Guru yang mengajarkan kita untuk membangun keyakinan. Apa yang biasanya kita sering ragu? Yang sering kita ragu pertama biasanya dan paling umum urusan rezeki. Sering kali kita ragu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang bergerak di atas bumi, rezekinya itu ditanggung oleh Allah. Tetapi seringkali kita ragu, ki apa iki wayah pandemi ini penggawean angel, ki apa nasibe anakku iso sekolah apa ora. Sering ngono. Sering kali ragu kepada rezeki. Maka seorang guru itu hendaknya mengantarkan kita menuju sifat yakin. Gak ono ceritane wong niku gak keduman rezeki, ora ono ceritane. Sampai uang dirawangi eker-ekeran, antri, uyel-uyelan, urusan apa niku? BLT. Dirawangi padu karo koncone. Kan ini namanya enggak yakin kepada Allah. Sikut-sikutan karo koncone karena mereka berebut rezeki. Nek iya mosok enggak, nek enggak mosok iya, kan kudune ngoten. Nek wis didumi Gusti Allah ya mosok arep gak keduman. Nek wis gak didumi ya mosok bakal keduman. Akidah itu akidah. Apalagi yang sering kita meragukan, keberkahan dalam hidup. Berkah itu sering dibahas. Kita ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah lagi. Kita berdoa minta diberikan berkah. Makan dungane
Allahumma barik lana, berikan keberkahan kepada kami. Nek jenengan dikon milih bayaran saulan 100.000 sing barokah apa 5 juta tapi gak barokah, milih pundi sampeyan? Enggak gak ono sing dipilih. Ya 5 juta Pak, tapi sing itu menunjukkan ragu sebenarnya. Ngoten lho nggih. Ragu saja. 100.000 nek barokah niku kudu yakin cukup. Angel apa mboten? Angel wis angel njare alasan. 100.000 nek barokah niku kudu yakin harus. Karena di dalamnya, di dalam keberkahan itu ada campur tangan Tuhan. 5 juta nek gak barokah diculno karo Gusti Allah, tidak ada campur tangan, maka pasti tidak cukup. Ini kita sulit meyakini. Ya, keberkahan itu sebenarnya kita masih belum yakin. Maka carilah guru yang mengantarkan kita supaya yakin tadi. Nek wong-wong zaman Mojopahit, zaman Mataram, nek lunga nang ndi sang keris, gawa keris. Apa-apa nggawa keris? Keris ini sebagai apa? Sebagai apa? Piandel. Apa piandel? Bahasa Indonesianya apa piandel? Apa piandel? Supaya kendel gitu loh. Nek ana apa-apa, ini senjata saya. Itu zaman Mojopahit, zaman Mataram. Zaman sakniki sampean budal Jakarta gak nggawa ATM. Budal ora? Budal nang mboten? Gak nggawa duit, budal nang mboten? Nah, duit niku berarti piandel supaya tentara budal perang kok pistole keri, budal apa mboten? Mboten, gak duwe piandel kan begitu nggih. Nah, piandel itu supaya kendel. Jadi lah nek ana wong nggawa keris sampean lokno sirik, apa nggawa ATM gak sampean lokno sirik? Oh, padha-padha piandele kan begitu ya. Jadi kembali kepada kita sebenarnya, kembali kepada kita. Oke, jadi keyakinan, jadi yakin dengan keberkahan. Niku angel. Estu iki. Teorine kaya yo prakteknya lah wis. Jadi mun es tanggal tuwek mulai cukup tangga nggih. Gak patek percaya nek barokah itu pasti cukup. Berkali-kali kita diberi permainan seperti itu tapi tetap dredeg. Kan ngoten. Ya tahu dikai duit, tahu dikai gak duit, tapi nek wae gak duit tetap susah. Padahal berkali-kali kita dilatih oleh Allah seperti itu. Itu artinya kita masih belum bisa belajar dari pengalaman. Hidup itu para jamaah tidak sama dengan ilmu matematika. Karena hidup itu beraneka ragam disiplin ilmu. Nek matematika 1 tambah 3 sama dengan 4, pasti 4 dan harus 4 karena disiplin ilmu matematika. Anak 3, bojo 1, bendino mangan sak piring rego 5.000. Nek wong 4 berarti 20.000 ping sak wulan 20.000 ping itu matematika, tidak salah. Tapi hidup itu tidak melulu matematika. Ilmu peternakan, ayam 3 ditambah garangan 1 karek piro? Karek 1 garangane tok. Bener nang mboten? Lah nek ilmu matematika 4. Tapi nek ilmu peternakan bisa berbeda. Pitik 3 tambah garangan 1 ya entek pitike yang dipangan garangan. Nggih. Dan itu jawabannya realistis. 1 tambah 3 sama dengan 1, Pak. Lah kok iso? Lah sing 3 garangan, sing 1 garangan, sing 1 pitik. Ilmu sosial. Rondo 3 dikumpulno duda 1. Ya nritil anake akeh ngoten nggih.
Jawabannya sama dengan unlimited. Dan itu juga benar. Ini loh hidup. Ini jangan dibayangkan hidup itu sekedar ilmu matematika. Bener bayarannya 1.000, anaknya 3, bojo 1. Tapi barokah. Karena berkah berarti dia orang baik. Karena dia orang baik disukai banyak orang. Budal ning warung arep tuku sego siji ae tukune apa angko teko omah didum wong papat, ketemu kanca, ditukokno kanca. Lah wong apik. Yo gak arep-arep lho, Gusti Allah sing ngersake ngono. Begitu bar mulai krungu tanggane mati, Kang ewang ngono ya sampai 7 dinane wis aku kesusahan aku gak iso lapo-lapo, wis ewang ngono apa jare awakmu aturan mangan 7 dina 7 wengi melok tangga sing lupa lah jaga wong mati yo gak yo dijalui tolong Cik. Engko hari ke-8 dulure teko, Cak aku sesuk mantu rewang ngono. Wis gak usah mulai anak bojomu jak nang omah kabeh kon rewang nang ngono. Mangan teng kono kabeh. Sampai sak wulan 1.000 sik utuh. Sebab barokah. Karena dia orang baik, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. 10 juta tapi dudu wong apik, ya gak barokah. Nggih. Mas yo melet-melet loro karo tanggane dilirik tok, dewangi gak. Ndongani waras yo gak. Kapan budale lho malah ngono. Masalah ini sulit kita yakini keberkahan. Nomor 2 Yang ketiga yang kita sulit yakin itu adanya akhirat. Adanya Rasulullah itu seorang marketing, seorang sales yang luar biasa. Ono sales dodol rokok angel payu, sales dodol keripik angel payu. Rasulullah niku sales yang luar biasa. Sing didol Kanjeng Nabi niku surga neraka. Barang sing gak ketok tapi payu. Coba bayangkan, seorang ini luar biasa. Itu Rasulullah. Kenapa laku? Karena Rasulullah menunjukkan perilaku yang luar biasa, memberikan keteladanan bahwa beliau sendiri adalah orang yang sangat percaya dengan akhirat. Tuh, tadi niki ilmune para sales niki. Ilmune para. Jadi kalau kita bisa tampil bahwa kita mencintai produk kita betul-betul menjiwai orang lain tanpa disuruh akan mengikuti kita. Lisanul hal aqsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih utama daripada ucapan. Anak dituturi bendino kadang mboten mlebu. Tapi nek dikai contoh, insyaallah. Ayo nak melu bapak terno ya. Nanti Pak nang masjid udah setino, 2 dino, 3 dino membekas kepada anak. Tapi anak dituturi sesuk nang masjid tuh ya, sesuk nang masjid tuh ya, kayak sampai blangkemen golak pancet. Itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih tajam daripada perkataan. Si oleh siji ya ngapa pun mikir yen lah nggih mungkin kedawan gak kamot mungkin nggih. Jadi carilah guru yang membawa kita dari sifat ragu menuju sifat yakin. Pun barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Pertanyaannya bebas nopo mawon, Pun. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nur cahaya ilmu adalah cahaya. Saya mau tanya pada saat Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, itu bentuknya seperti apa? Apakah bentuk PDF, istilah atau berupa nur terus diterjemahkan oleh Rasulullah atau bagaimana? Terus kedua tentang proses wahyu itu menjadi arti Al-Quran itu berapa lama dan siapa yang menyusun? Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi proses pertama wahyu disampaikan kepada Rasulullah
apa yang diterima Rasulullah saat itu? Lafadznya adalah Iqra, lafadz. Padahal Rasulullah itu adalah ummiyun, orang yang buta huruf. Tapi wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Rasulullah orang yang buta huruf kok disuruh membaca. Jadi bacalah itu jangan dipersempit maknanya membaca begini. Bacalah, bukalah cakrawala berfikirmu. Itu lebih tepat. Iqra itu begitu ya. Analisalah apa yang ada di sekitarmu. Itu Iqra namanya. Jadi bukan sekedar tekstual. Apa yang sampai kepada Rasulullah, apakah berupa tulisan atau berupa suara atau berupa apa? Kalamullah, kalam Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tetapi berupa cahaya. Jadi kalamullah, kalam perkataan Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tetapi berupa cahaya yang masuk ke dalam hati kemudian difahami. Ini tingkat kesulitannya di situ ya. Jadi masuk ke dalam hati kemudian baru bisa dipahami. Apakah bisa begitu? Bisa. Buktinya sekarang HP bisa. Kalau kirim WA kepada seseorang, tidak ada hurufnya. Ini loh perjalanan ini ya. Dan tidak ada suaranya. Tapi ketika masuk di sana dibuka baru keluar, buktinya bisa. Jadi kalamullah itu tidak berupa huruf, la harfin wala sautin, bukan huruf dan bukan suara, tetapi berupa cahaya. Satu. Yang kedua, berapa lama proses wahyu itu, maksudnya Al-Quran ya, sampai kepada Rasulullah? 22 tahun 2 bulan sekian hari, kurang lebih sekitar 23 tahun. Disampaikan sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Sebab-sebab turunnya. Jadi turun pertama itu bukan Al-Fatihah tapi Iqra. Turun terakhir bukan surah An-Nas tetapi ya namanya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir. Kemudian kok terjadi perubahan susunan. Siapa yang merubah ini? Yang merubah ini Rasulullah sesuai tuntunan dari malaikat Jibril. Akhirnya adalah surah Al-Fatihah ditaruh di depan. Kemudian adalah surah Al-Baqarah dengan urutan seperti itu. Redaksi ini yang membuat adalah Rasulullah atas bimbingan dari malaikat Jibril. Jadi susunan yang kita baca itu bukan sesuai dengan urutan turunnya sebenarnya, tidak sesuai. Karena turunnya itu terkadang dipasno kali momentum kejadian, namanya asbabun nuzul. Jadi surah An-Nas mamane Rasulullah disantet tuang, akhirnya turun surah An-Nas, kan begitu sebab-sebab turunnya. Nah itu sesuai dengan momentumnya. Kemudian dirubah, dikelompokkan atas bimbingan dari malaikat Jibril, sampailah kepada kita saat ini. Begitu Bapak. Sambut? Ada yang lain? Ibu-ibu gak tahu takon, rupanya wis pahami luar biasa. Kok keturun kopi? Nggih, monggo Bapak. Nggih.
Nggih. Apakah kita juga ikut berdosa begitu kira-kira? Ngeten. Seandainya kita mau memilih calon itu kita anggap baik, kita kenal betul, apik wong iki, kita pilih dan ternyata jadi apik. Ternyata tengah-tengah gak kuat coba. Ya, coba kan macam-macam ya. Nah, apakah kita juga ikut berdosa? Tidak. Itu kembali ke karena di awal dia memang orang baik. Hanya karena gak kuat, kula jenengan ya padha kok durung karuan, mau dadi pejabat durung karuan, kuat coba durung karuan. Ya, nek wayah saiki ya koyo kuat-kuat, nek dadi tenan ya durung karuan. Apa kita juga termasuk berdosa ketika apa yang kita pilih itu ternyata berubah menjadi tidak baik? Tidak berdosa. Kenapa? Karena kita taunya awal adalah beliau orang yang baik. Begitu Bapak. Kula dadi presiden ngono koyo gak kuat kula. Nggih, makane gak dadi presiden. Oh enggak Bapak. Ulama. Nggih. Termasuk memilih para ulama. Bagaimana bila ulama itu terlalu mendekat kepada umara? Apakah itu kategori baik? Ngeten. Umara itu pemimpin apa? Pemimpin masyarakat lah, ngoten gampangan iki. Kalau ulama itu pemimpin umat dalam urusan agama, itu ulama namanya. Bagaimana ulama itu bila terlalu dekat dengan umara, pemimpin masyarakat? Apakah itu kategori baik? Begini, setiap sisi itu harus diwarnai dengan agama. Sisi ekonomi harus diwarnai dengan agama, sisi keamanan harus diwarnai dengan agama supaya tidak salah, sisi politik harus diwarnai dengan agama, sisi pemerintahan harus diwarnai dengan agama. Perhatikan kalimatnya, diwarnai. Yang menjadi masalah adalah ketika ulama itu berdekatan dengan umara, bukan mewarnai umara tetapi diwarnai oleh ini masalah. Jadi kalau bahasa kami, kalau terlalu dekat itu tidak baik, tapi kalau jauh juga tidak baik, karena kita punya kewajiban mengingatkan, meluruskan, mewarnai supaya tetap pada jalur agama. Jadi ya ojo cedek-cedek temen, ya ojo ngatur, biasa dijalin hubungan yang baik. Jadi menurut kami seperti itu. Kula nek ngeten mboten patek sumpek kula nek wayah pilihan apa niku DPR niku, wah masyaallah jenenge tamu niku caleg niku, waduh ya sampai alasan bingung kula, alasan luar kota wis, alasan ngaji wis. Akhirnya saya ambil kesimpulan kabeh sing teko tak dongani. Muga-muga nek dadi diparingi barokah, umpama gak dadi ya tetep barokah. Kula dongane namung ngoten, Pak. Dadi nek neten kan calone mung Surabaya mung pira? Loro nggih, gak patek akeh. Nek wayah caleg niku kadang pertamu niku sak dapil musuhan. Wis tepak wis. Wis kula jak bahas liyane ya, soal mangan sego goreng ae ngono. Kita punya kewajiban mewarnai, tetapi jangan sampai diwarnai. Kalau nggih banyak mengkritik, masya Allah. Jadi kenapa kita nek diundang rutinan tahlil nang omahe wong sugih niku, undangan jam 8 jam 7 wis teko kabeh. Sing teko ya akeh. Tapi nek wayah tiba wong sing melarat, undangan jam 8 setengah 9 sik wong telu duduk sing teko tok, sak mudin-mudine ya padha. Menek wayah nggone wong sugih maca kulhune ping 7
Nek wayah tiba wong melarat kulune ping 1 langsung muni la ilaha illallah ping 3 terus ndonga. Kenapa? Motivasinya berbeda. Padha. Ustaz nek kiai mboten lah, nek kiai ustaz insyaallah sik rada meleset nek ustaz ya. Ustaz kok didayoi caleg nggawa pajero. Karo didayoi wong numpak becak. Moro. Pak Ustaz nuwun pendungane kula niki susah supaya ndang nyaurutkan. Wis amin amin amin. Semoga ndang lunas. Wis ya, ngono ae aku kesusu. Mboten tok. Tapi sing teko caleg nggawa pajero njaluk donga. Subhanallah. Ngangkat tangan setengah jam dulu. Ini bukan mewarnai, ini sudah diwarnai namanya. Kami banyak mengkritik hal seperti ini karena nek kiai mboten lah kalau gak wani dikualat kalau nek ustaz koyo sik rada-rada. Ini problem di masyarakat kita seperti itu. Ngoten Pak. Sampun nggih? Monggo. Nggih. Bagaimana menyikapi kita sebagai seorang muslim menyikapi orang yang akhlaknya tidak baik atau kurang baik lah begitu ini. Ngeten. Kadang nek diomongi gak kena, dinasihati ya gak kena. Bagaimana? Ngeten. Wonten hadis. Ada 3 hal yang menjadikan kita itu nanti ketika dihisab dengan hisab yang mudah. Hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 perbuatan. Nek bahasa kula telu niki kena digawe jimat. Sebab ngrejekeni. 3 perbuatan. Apa 3 perbuatan itu? Pertama, tukti man haromaka. Ngelomani wong sing medhit. Jadi nek ketemu wong medhit niku padha karo ketemu jimat. Sing seneng jenengan. Sampeyan kei terus wong sing medhit niku. Jadi nek ketemu wong medhit kudune muni alhamdulillah nemu jimat. Kok duwe tangga mepet gitoke jero. Alhamdulillah. Kenapa? Ngelomani wong loman niku balik. Kok ana wong loman seneng orang yang dermawan, kita beri, pasti dia akan memberi kita nanti. Pasti. Tapi nek ngelomani wong medit, balik nang mboten. Nah, ketika tidak kembali itu justru akan dikembalikan oleh Allah. Lah kalau Allah mengembalikan mboten ukuran, lebih banyak. Jadi kok duit tangga medit, alhamdulillah. Kok medite waras ya aja ngono. Satu, tuktiman haromaka. Yang kedua, watasilu mangkotoaka. Nyepuro wong sing ngancani satru. Ngancani itu berteman dengan musuh. Orang benci dengan kita kumpuli. Jadi tonggo kok geding karo awake dhewe parani kei rokok. Kok tonggo kudu gak enak ati ambek awake dhewe parani. Kang, ayo golek soto pamane ngoten ae. Nah, itu juga hal yang ngerjeken. Watasilu man qata'aka. Menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi dengan kita, itu ngerjeken. Jimat kedua, karena orang yang ngumpuli satru, ngapii wong sing benci dengan kita, itu akan mendapatkan banyak kelebihan dari Allah.
Yang nomor 3, wa ta'fu amman dolamaka, nyepuro wong sing berbuat dolim kepada kita. Jadi ketika kita didolimi orang lain, tidak usah nunggu orang yang minta maaf, kita maafkan. Kenapa begitu? Doaul madlum mustajabun, doa orang yang didolimi itu diterima oleh Allah. Kita wiridan kepingin dungane mandi, poso kepingin dungane diterima. Ini ada jalan pintas. Apa nek didolimi wong dungane mandi? Kalau paling contoh, sing lanang wis nyambut gawe kesel-kesel, ngelembur, mulih teko omah jam 8 bengi. Dilarang mlebu omah, sik tas mlebu omah bojo wedok ngamuk. Berarti berbuat dolim kepada suaminya. Suami tidak perlu marah, karena itu momentum doa mustajabah. Jadi kok bojone ngomel ndonga, kok tambah banter, tambah donga, tambah mandi tuh. Jadi ketika jangankan tetangga, istri kita atau suami kita, itu sering berbuat dolim dengan kita, tidak usah marah. Justru itu momen doa kita mudah ijabah. Ibu-ibu wis kesel ngrumat omah, ngrumat anak, sing lanang teko ngamuk-ngamuk, ibu-ibu ndang ndonga. Ya Allah, panjenengan kula didolimi bojo kula Gusti. Kula mboten dendam, kula sepuro, tapi utang kula jenengan lunasi. Mandi hitungane, temen. Estu niku. Loh, bukan saya yang mengatakan kok, Rasulullah. Doaul madlum mustajab, doa orang yang didolimi mustajab. Jadi wis gak usah wiridan suwi-suwi, gak usah poso, didolimi wong wis mandi-mandi. Jadi hendaknya ketika kita didolimi orang, kita mengucap alhamdulillah, karena itu peluang kita untuk doanya diterima Allah. Mungkin Allah berencana menerima doa kita melalui jalan itu, bukan melalui jalan yang lain. Oh iki wiridane gak patek temenan, iki gak iso nek model wiridan ngene dungane ijabah gak iso. Sedekah gak patek temenan, wis tak kei liwat didolimi wong. Mungkin Allah berencana seperti itu. Nek ngoten pikiran niku adem, ati dadi adem. Pun tak kok didolimi wong dan donga. Ya Allah, niki cicilan kula sak menten. Ngoten Bapak nggih. Sampun ketinggalan ngoten riyen mripat kula pun panas niki. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.